Kenapa harus kunjungi Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi. Dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya. 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. KIB tentunya terus kita berkomunikasi seperti tadi disampaikan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, sama-sama terbuka dan sama-sama menghargai langkah yang diambil oleh Partai Nasdem maupun Partai Golkar. Nah, tentu terkait dengan waktu, tentu waktunya akan ditentukan kemudian, dan tadi juga kami bersepakat bahwa kita menghadapi hal-hal yang terpenting untuk negara dulu. Nah, jika misalnya apakah ada atau tidak ada reshuffle kabinet misalnya, nah apakah mereka akan berkoalisi secara berpisah dengan capres yang berbeda? Poin pentingnya Golkar dan Nasdem memiliki komitmen kalau sekiranya tidak bersama di dalam koalisi menuju 2024, mereka saling memahami posisi politiknya. Partai Gerindra sepakat berkoalisi dengan PKB. Sedangkan PAN, Golkar, dan P3 bersatu dalam KIB. Dan sementara Nasdem nekat deklarasi Anies menjadi calon presiden. Nah, Partai Nasdem mengalami situasi politik yang serba pelik serta menegangkan. Surya Paloh manuver ke Golkar. Pengamat sulit bayangkan Nasdem terus usung Anies. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, sulit untuk membayangkan Partai Nasdem akan terus mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden hingga Pilpres 2024. Hal tersebut berkaitan dengan manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke kantor Partai Golkar. Bahkan Surya Paloh juga berkunjung ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Adi menyampaikan dalam berbagai kesempatan, khususnya ketika bertemu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Paloh terus menegaskan bahwa Nasdem solid dan ingin tetap menjadi koalisi pemerintah. Sementara itu, pada saat yang sama, Anies Baswedan terus melakukan safari politik ke berbagai daerah. Oleh karena itu, Adi memprediksi bisa saja Nasdem tidak akan ngotot lagi untuk membentuk koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat. Dia menduga Nasdem bisa saja masuk ke koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi Gerindra PKB. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan alasannya lebih memilih bertemu Partai Golkar ketimbang bakal mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Menurut dia, pertemuan dengan Golkar menjadi prioritas utama Partai Nasdem saat ini. Ia mengaku telah bergabung dengan Partai Golkar sejak berusia 16 tahun. Sebelum keluar dan mendirikan Nasdem, Surya mengaku telah berkiprah selama 43 tahun di partai beringin tersebut. Surya menyampaikan ia tak menemui elit PKS dan Demokrat karena masih melakukan penjajakan kesepakatan koalisi. Surya lantas mengatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu yang dihuni Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Partai Nasdem sebut elektabilitas Anies Baswedan stabil. Partai Nasdem menyebutkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden telah stabil. Nasdem diketahui telah mengusung Anies sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Politikus Nasdem Saan Mustafa mulanya menyampaikan sejumlah survei elektabilitas telah dilakukan pada Desember 2022 dan Januari 2023. Dari survei yang ada, dia menyebutkan terjadi fluktuasi yang menurutnya lumrah terjadi. Namun demikian, Saan menyebutkan kalau survei-survei elektabilitas yang dilakukan selalu merujuk ke tiga tokoh nasional di peringkat teratas, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Selain itu, Saan juga mengungkit soal celuk pemilih Anies dan Prabowo yang serupa. Dia menyebutkan bahwa dari survei yang ada, banyak pemilih Anies yang berasal dari suara Prabowo di pemilihan sebelumnya. Sementara sebelumnya, LSI merilis hasil simulasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Pada simulasi 3 nama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas unggul dengan 36,3%. Ganjar Pranowo unggul dari kedua nama lain, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, yang mempersentasenya saling kejar.
Pada simulasi, 3 nama di urutan kedua ditempati Anies yang mendapat dukungan sebesar 24,2%, sementara Prabowo memperoleh 23,2%. Pada simulasi 10 nama lagi-lagi Ganjar Pranowo unggul cukup jauh dari kandidat lainnya dengan perolehan dukungan 29,2%. Dalam simulasi ini, Prabowo menempati posisi kedua dengan dukungan suara sebesar 19,4%, Anies mendapat 16,5%, Ridwan Kamil meraih 8,7%, Sandiaga memperoleh 3,4%, AHY mendapat 1,9% dan Erick Thohir meraih 1,6%.